Oke, kemudian kita masuk ke prinsip yang kedua, yaitu adalah time value of money. Nah, time value of money itu apa sih? Time value of money itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah nilai waktu uang. Nilai waktu uang. Bukan berarti time is money ya, bukan. Jadi time value of money itu gini konsepnya. Uang yang kita terima tahun ini, misalnya 2021 lo dikasih duit 100 juta. Ini akan lebih berharga daripada lo dikasih duit 100 juta pada tahun 2025. Kenapa? Gini argumennya. Kalau lo nerima duit 100 juta pada tahun 2021, lo bisa investasikan 100 juta ini ke dalam bentuk-bentuk aset-aset keuangan. Bisa aja nih lo misal 100 juta ini lo tabung di bank. Nah, ketika lo nabung di bank, lo bakal dapat bunga. Jadi dari 100 juta dalam 5 tahun lo bisa aja naik jadi 105 juta misal. Kayak gitu. Tapi kalau lo nerima uang di tahun 2025, ya nilai dari 5 juta ini lo nggak dapet, jadi rugi dong. Jadi mendingan lo menerima 100 juta pada tahun 2021 daripada tahun 2025. Nah, itu artinya adalah time value of money. Walaupun nanti pada konsepnya akan ada yang namanya present value, terus future value, dan ini ada rumus-rumusnya yang nanti akan gue bahas di bab-bab berikutnya. Itu adalah contoh dari time value of money. Bisa juga time value of money itu dicontohin kayak gini. Kalau lo punya duit 100 juta pada tahun 2021, lo punya 100 juta nih. 100 juta tahun 2021 ini pada tahun 2022 mungkin nih, nggak mungkin sih, buat beli beberapa barang-barang lo mungkin cuman bisa beli lebih sedikit. Lo misal lo dapat 100 juta nih, lo bisa beli mobil dan aksesorisnya nih. Tapi pada tahun 2022 lo cuma bisa beli mobil doang. Kenapa? Karena ada inflasi. Inflasi itu apa sih? Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara menyeluruh. Jadi ketika lo punya 100 juta, bisa pada tahun 2021 lo bisa beli mobil dan aksesoris. Tapi di tahun 2022 lo cuma bisa beli mobil tok karena ada inflasi. Harga aksesorisnya tuh naik gitu. Kayak gitu. Oke, itu adalah inflasi ya. Terus cash is the king. Apa sih maksudnya cash is the king itu? Nah, dalam manajemen keuangan, kenapa uang cash itu adalah rajanya? Jadi gini maksudnya. Jadi kita ngomongin dalam perspektifnya investor ya. Kita ngomongin dalam perspektif investor. Investor ini kan dia nginvest duit ke dalam suatu perusahaan firm. Jangan perusahaan ya, PT ya. Dalam suatu PT X TBK. Misal lo sebut aja ini Bank Mandiri gitu ya, BMRI gitu. Nah, investor itu ngelihat kinerja perusahaan ini,
Itu lewat apa sih? Lewat laporan keuangan biasanya, yang biasa diterbitkan secara tribulanan atau tahunan kayak gitu. Nah, masalahnya laporan keuangan ini dari mana? Disusun pakai apa? Pakai standar akuntansi. Standar akuntansi. Nah, di standar akuntansi ini banyak istilah-istilah itu yang istilahnya apa ya? Yang standar akuntansi tahun-tahun berapa ya? 10-15 dekade ke belakang ya. Gue lupa kapan tepatnya ya. Itu memakai standar yang namanya accrual basis. Accrual basis. Contohnya gini. Misalnya PTX ini dia itu punya perjanjian untuk apa ya? Punya perjanjian yang membuat dia itu mengakui laba tapi nggak ada cashnya. Nah, gimana tuh? Gini, jadi PT ini jangan Bank Mandiri ya, yang lebih gampang aja. Perusahaan konstruksi misal, dia ini punya Waskito gitu ya, Waskito. Nah, Waskito ini dia itu punya kontrak buat bangun gedung gitu ya. Nah, dalam kurun waktu 5 tahun. Nah, si kadang PT Waskito itu mengakui pekerjaan yang selesai. Itu mengakui pekerjaan yang sudah selesai selama 1 tahun misalnya. Selama 1 tahun. Si Waskito ini secara akuntansi dia itu udah mengakui yang namanya pendapatan. Tapi gue pakai jurnal akuntansi aja. Dia udah mengakui yang namanya pendapatan tapi belum dapat duit. Tapi udah diakui pendapatannya. Nah, kayak gini misal namanya itu account receivable dan revenue besar dalam 1 tahun. Misal dia bisa mengakui 100 juta, kecil sekali ya. Contoh aja sih, 100 juta. Nah, ini secara akuntansi 100 juta ini sudah menjadi yang namanya pendapatan. Tapi dia itu nggak ada cashnya, bro. Sehingga secara sudut pandangnya investor, 100 juta ini tuh cuman laba akuntansi gitu. Laba akuntansi, dan dia nggak ada cashnya. Tapi secara akuntansi dia boleh diakui karena Waskito itu udah berhak pada tahun ini. Nah, itulah kenapa di akuntansi itu ada lagi yang namanya cash flow. Cash flow ini untuk mengkonversi laporan akuntansi ya, kayak laporan income statement itu ke dalam bentuk cash. Jadi misalnya di dalam income statement atau laporan laba rugi secara akuntansi dia itu mengakui yang namanya income 200 juta. Ini dari Waskito ya. Gue bikin ini biar agak silakan. Oke. Income 200 juta. Nah, tapi 200 juta ini sebenarnya barangkali yang berbentuk cash. Itu cuma 50 juta. Sehingga ini kalau secara akuntansi oke, bagus lah 200 juta, tapi secara
secara sudut pandangnya investor ternyata cuman punya 50 juta di dalam cash. Nah kayak gitu, intinya kayak gitu sih. Oke, itulah yang dimaksud cash is the king.